Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Antum Said? Saidul Mubarak. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hamdalillah. Jamilun. Mutamayyizun. Anak kemarin coba diulangi. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Mumtazun. Jamilun. Mutamayyizun. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kemarin kita belajar apa? Apa? Fi'il. Fi'il apa aja kemarin kita bahas? Sudah cukup ya? Sudah paham ya kemarin tentang fi'il madhi mudhari amar? Oke. Sekarang kita ganti ke arah qiraat. Jadi nanti kita aplikasikan, kita cari dan juga nanti akan teman-teman temukan apa di situ ada fi'il madhi mudhari ataupun amar yang ada dalam qiraat yang akan kita pelajari pada pelajaran kali ini. Oke. Mungkin mari kita mulai dulu pelajaran kita hari ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pelajaran kita hari ini ada yang pertama memahami arti dan bisa mendalam atau menilai karakter di bawah qiraat. Dan yang kedua ada menemukan informasi tersirat dan tersurat dalam teks melalui diskusi kelompok. Sebelum kita masuk ke materi, saya punya sebuah quotes. Ucapannya seperti ini. Miskin man layak ambil injiliziyah di annahu qad yujibu su'batan fi fahmi kalamin nas. Wa anakun miskinun man layak ambil arabiyah di annahu qad yujibu su'batan fi fahmi kalamin nas. Ada yang paham artinya? Oke, kita ulangi sedikit ya. Miskinun, apa makna miskinun? Benar, miskin. Kalau misalnya kita mau bilang kasihan dalam bahasa Arab, kita bisa pakai kata miskin. Miskinun anta, miskinan. Tapi itu sedikit kasar ya. Nah, ini ada di quotes tersebut. Miskinun man layak amil injiliziyah. Miskin man layak injiliziyah. Ya, kasihan orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Injiliziyah itu bahasa Inggris. Di annahu qad yujibu su'batan fi fahmi kalamin nas. Karena dia sudah menemukan kesusahan untuk memahami ucapannya manusia. Bahasa internasionalnya manusia, bahasa Inggris kan? Benar ya? Nah, wa ana aqul miskin man layak amil arabiyah. Miskin untuk orang-orang yang bisa bahasa Arab. Di annahu qad yujibu su'batan fi fahmi kalamin nas. Karena dia sudah menemukan kesusahan dalam memahami kalamnya sang pencipta manusia. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya kalian belajar bahasa Arab. Karena apa? Kan saat kita belajar bahasa Inggris kita nggak pernah rugi, karena kita bisa memahami banyak orang-orang luar berkata. Nah, apalagi kita belajar bahasa Arab, kita akan lebih mudah memahami bahasa Tuhan yang Maha Esa. Itu ya. Oke, sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini, adik-adik? Setelahnya, oke, di sini ada mufradat yang kayaknya gak usah kita bahas satu-satu ya. Ini nanti mufradat yang sekiranya akan membantu adik-adik semua dalam memahami arti teks yang ada dalam kitab kalian. Wal'an nulis perlukum antok tahu asofah astamin batisun. Mana astamin batisun? Tamina alamnya. Tamina tuh 8. Tisun 90. Berarti tamina tuh batisun 90 dah. Ani tahu asofah tamin batisun. Kemudian buka halaman 98. Amal dalam tata kutub, amal tata akademik, awal. Jelas? Oke. Kita baca satu paragraf dulu ya. Yang pertama baca bareng-bareng ya. Ikro, nakro dan makan yuk. Wajib, nani, salata. Yuk baca.
kitab kalian. Wal an-nuris perlukum antok tahu asofah tamin batisun. Mana tamin batisun? Tamina alatnya. Tamina tuh 8. Tisun 90. Berarti tamina tuh batisun 90 dah. Ini tahu asofah tamin batisun. Kemudian buka halaman 98. Amal dalam kata al-kutub, amal kata al-kalidah, jelas? Oke, kita baca satu paragraf dulu ya. Yang pertama, baca bareng-bareng ya. Nakro jama'atan ya, wajib, itnani, salata. Ya, baca. Oke, sebentar. Kita samakan persepsi. Di sini kita manggilnya Royana apa Riana? Royana apa Riana? Oke, Royana ya. Royana, kita samakan namanya Royana di sini aja. Dibaca bareng-bareng. Wahid dan salata. Sopan, benar. Yang nggak tahu artinya boleh ditulis di buku tulis. Ada batun artinya sopan. Oke, selanjutnya. Ya, Royana bintu muhadabatun wa jamilah. Jamilah artinya apa? Adik-adik? Cantik. Wa muti'atun. Apa artinya muti'atun? Taat. Muti'atun liwalidayha berarti taat kepada orang tuanya. Muti'atun liwalidayha artinya taat kepada orang tuanya. Kemudian selanjutnya Fafi kulli yaumin, apa artinya? Fafi kulli yaumin. Dan di setiap harinya, arti dari fafi kulli yaumin itu, dan di setiap harinya tastayqidu mubakkiran. Mana tastayqidu mubakkiran? Ada yang tahu? Nih, kebaca tastayqidu mubakkiran. Ini berarti juga apa tersayang? Fafi kulli yaumin tastayqidu mubakkiran berarti artinya apa dia? Dan pada setiap harinya dia bangun pagi-pagi berhari riba. Kemudian setelahnya watu addi sholat tasubhi. Mana tu addi? Melaksanakan. Addi sholat tasubhi berarti melaksanakan sholat subuh. Watu ratibu hujrataha. Ratibu artinya apa? Benar, menata hujrah. Mana hujrah? Kamar. Wadi hujrah artinya merapikan kamar nih, menata kamar. Oke, kemudian selanjutnya tatanawal iftar. Ada yang tahu? Have a breakfast. Apa artinya? Sarapan. Sorry, tatanawal iftar artinya apa tadi? Sarapan. Oke. Kemudian selanjutnya tuma tuwaddi'u walidayha. Apa? Artinya tuwaddi'u. Apa pada ada yang tahu? Pada itu padanya berpisah kepada orang tuanya, berpisah dengan orang tuanya. Berarti artinya tatanawal itu cuma tuah diwadidayna apa dia? Ya, sarapan, kemudian permintaan boleh berkaitan dengan orang tuanya. Wadah gabung ilan madrasah di kamarnya. Tadi ke sekolah bagus. Masyan al-aqdam, ada yang tahu? Nih, Masyan al-aqdam apa artinya? Jalan kaki, bagus. Yang nggak tahu boleh banget ditulis. Kalau saya sudah tahu tidak apa tidak usah tulis. Di anal baita qoribun min baitina. Karena rumahnya si Royan ini dekat dari baitiha di sini maksudnya sekolah. Oke. Jadi di sini dalam satu paragraf ini maksudnya apa dikali? Di situ menceritakan apa? Royana itu seorang perempuan yang kayak gimana? Tadi di penjelasan tadi. Sopan, cantik, terus taat. Kepada siapa taatnya? Orang tuanya. Terus setelah itu apa lagi? Tiap hari dia
buatlah 4 kelompok. Oke, biar mudah kelompoknya kita ambil berbaris saja ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang pertama, perintah yang pertama ada yang ibham al-qiraah. Jadi kalian pahami nanti bacaan yang sudah ditentukan dan diberikan kepada kelompok kalian. Kemudian yang kedua, ibham al-mufradat al-jadidat. Kalian cari mufradat baru yang nanti sekiranya bisa ditulis, nanti dicari ya. Kemudian yang ketiga, uktub al-makna al-jumlah. Apa artinya? Tulislah makna dari kalimat tersebut. Kemudian yang terakhir, bayin ila zamilika fil amam. Jelaskan pada teman-temanmu di depan. Nanti yang maju duluan kita spin. Gitu ya. Oke. Langsung saja di pembagian dari sebentar. Ya. Kelompok 1 dari sini ya, dari dia nanti dari wakil madrasah sampai wakil roha. Oke. Kemudian kelompok 2 wakil ahadil ayam sampai yasfi, an yasfi. Kemudian kelompok 3 wasna al-hijab sampai anal lidawa. Kemudian kelompok 4 maka sisanya darah Hisham sampai terakhir. Oke? Mas, sekarang silakan berkelompok, bikin buletan mau di bawah atau bagaimana, bebas. Pokoknya silakan berdiskusi tentang arti dan makna dalam qiraah di dalam tersebut. Oke? Yuk, silakan mulai. Saya kasih waktu 15 menit ya. Ya, oke, silakan. Paham ya ceritanya, dipahami qiraahnya, kemudian dicari produknya, lalu ditulis maknanya nanti itu presentasi ke depan. Ya, 15 menit cukup. Ya, langsung sekarang. Jangan ditutup ya, bukannya gak kedengeran. Semoga Allah semoga Allah bisa memberikan hati masih akan masuk terima kasih pada teman-teman. Syukur lakum wa syukur. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa turun ini ada hal yang Oke, kasih satu berat teman-temannya apa yang sekiranya teman-temannya harus tahu berarti di paragraf tersebut. Oke, sebab satu berat kita pakai berat satu juga. Apa artinya wasyafahilah? Apa tadi? Apa berat yang diucapin kelompok 4 adik-adik? Artinya apa? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, kelompok selanjutnya masa Ramadan ibadah
Kita lanjutin aja ya. Kelompok 1, 2, 3. Satu yang putih ya. Oke. Kalian ya. 1, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan Dari kesimpulan cerita tadi, jadi kita bisa ngambil intisari bahwasanya Royana itu tadi ngapain dia? Nengok